Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur kita dapat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi pagi dihubungi Pak Gembala, jadi inilah apa yang saya persiapkan. Saya percaya firman Tuhan pasti menjamah kita. Haleluya. Ada 4 tipe yang merespon. Saya harap kita tipe yang merespon firman Tuhan adalah orang yang siap hatinya menjadi tanah yang subur. Tapi kalau tipenya hanya pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara, gak berfaedah firman Allah yang ditaburkan. Kalau tipenya di tanah yang berbatu-batu, semak belukar, juga tidak bermanfaat. Jadi setiap firman Allah, siapapun yang menyampaikannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarnya, ya tidak memandang gelar ya, mau tak bergelar atau bergelar, tapi firman itu ketika ditaburkan, saudara-saudara meresponnya dengan baik, mengerti dan memahaminya, dan bertindak dan melakukannya. Inilah yang disebut pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual, bukan pengalaman agamawi atau pengalaman logos. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, pengalaman spiritual kita pun bekerja, maka firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kelanjutan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang eskatologi, tentang tanda, tentang siapa antikris. Kali ini adalah bagi kita tentang eskatologinya adalah kita siap untuk diangkat pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada amin. Nah, walaupun ya saudara Bapak Ibu sudah mendengar ya dari berbagai hamba-hamba Tuhan, tapi enggak apa-apa. Firman Tuhan selalu berkata diulang-ulang. Diulang-ulang. Semakin diulang, semakin kita dipersiapkan, semakin kita mengerti dan kita memahami. Kalau hanya sekali-sekali tentunya akan terabaikan dan terlupakan. Nah, hari ini mari kita bersama-sama kita akan lihat Matius 24 ayat 37 sampai 44. Secara responsoria kita akan baca ayat ini. Sudah temukan semuanya ya. Firman Tuhan dalam perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genapnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar bersama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nasihat ini mengajari kita agar kita memiliki satu sikap
sikap yang menentukan kita apakah kita akan terikut bersama-sama dengan Tuhan, diangkat atau tertinggal. Sikap itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Sikap berjaga-jaga. Tentunya sikap berjaga-jaga ini Bapak Ibu Saudara, bukan kita menunjukkan satu sikap yang santai, aman, nyaman karena fasilitas-fasilitas dunia ini. Kita merasa enjoy, bergembira, senang. Ya nggak apa-apa senang, tapi ingat senang dan sukacitanya harus didasari karena firman Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, tetapi bukan bersukacita senang karena kekayaan harta, bersukacita dunia. Nah, nasihat berjaga-jaga disampaikan ini mengingatkan kembali umat percaya, gereja akhir zaman, diingatkan. Ini suatu peristiwa yang akan terulang kembali. Terulang kembali seperti peristiwa pada zaman Nuh. Waktu pada zaman Nuh, orang gak peduli agama, gak peduli apa itu cinta Tuhan, gak peduli itu namanya yang perbuatan-perbuatan baik. Ya, cenderung perbuatan manusia pada zaman Nuh itu adalah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa semuanya. Hanya beberapa orang yang melakukan perbuatan yang baik. Itu keluarga Nuh. Kalau dihitung-hitung saudara-saudara, Nuh, istrinya, menantunya dan anak-anaknya, dan terhitung total hanya 8 orang saja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Nuh sudah memberitakan bahwasanya bencana ini akan terjadi melanda dunia. Sudah diberitakan, tetapi pada zaman itu orang-orang bekerja. Pesta pernikahan, kawin mengawinkan, makan dan minum. Ya, tidak salah bekerja, tidak salah makan dan minum, tidak ada yang salah situ. Tapi kalau hidup untuk bekerja, hidup untuk makan, itu salah. Tapi kalau kita bekerja untuk kebutuhan hidup, silahkan. Makan untuk kebutuhan supaya kita hidup, silahkan. Tapi pada zaman itu tidak. Hidupnya bekerja, hidupnya bekerja. Kawin mengawinkan, makan memakan, ya, makan apa aja yang penting senang, bergembira, lupa Tuhan. Ketika lupa Tuhan inilah saudara-saudara, kita harus mengerti dan memahaminya di tengah-tengah era pandemik ini. Banyak yang lupa akan Tuhan. Kenapa saya katakan lupa akan Tuhan? Ketika pandemik COVID-19 ini, banyak orang percaya, orang Kristen tentunya ya, khawatir dan cemas kalau datang ke gereja beribadah. Kalau dia online, dia mikir, ya, kalau saya online pakai data saya habis. Ya, jadi apapun yang kita rekam ini saudara-saudara dengan tujuannya ada 2. Bila saudara Bapak Ibu tidak mendengar langsung di tempat ini, ya lihat nanti di YouTube kita dan lihat di Facebook kita. Jangan diabaikan begitu saja. Ya, ini event kita. Jangan terutama event orang lain kita saksikan. Event kita lihat, saksikan bagi yang tidak datang. Maka direkam, maka diedit, maka diatur dengan sedemikian rupa supaya kita juga saling menguatkan satu sama yang lain. Tetapi ya, gereja-gereja yang besar memang mereka menyiarkan tidak berkumpul karena kapasitasnya cukup besar, ya. Dilarang pemerintah bisa saja, karena kalau berhimpun yang begitu banyak sekali, satu yang terkonfirmasi kena virus itu bisa berbahaya sekali. Maka kebanyakan gereja-gereja yang kapasitasnya mungkin 300, 500, 1000, bahkan 10.000, mereka beribadah online. Ketika beribadah online, Bapak Ibu Saudara, saya rasa kurang yakin lah iman kita. Saya sendiri kalau rasakan ibadah online, melihat begini, bernyanyi, saya sudah lihat bagaimana ibadah online ya. Saya ambil download begitu ibadah online, saya perhatikan nyanyi-nyanyi di situ. Sepertinya ada yang kurang gitu. Lebih enak, lebih indah bersama-sama umat Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan tempat kita ini, kita rasakan hadirat Tuhan gitu ya. Nggak salah ya, karena situasi saja begitu. Tapi
Di tengah-tengah pandemik ini, saudara-saudara, banyak yang nggak perhatikan ibadah demikian, banyak sekali, sehingga terabaikanlah informasi tentang kebenaran firman Tuhan. Tanda-tanda sudah semakin digenapi, berarti Tuhan Yesus mau datang. Amin. Ya, kalau di 2 Petrus, saudara-saudara, coba ya saya sampaikan ini, kita jangan tipe orang seperti ini. Ya, 2 Petrus 3 ayat 4, salah satu membaca yaitu Pak Siombing, silakan Pak. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 4. Iya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah mendengar tentang hal ini, ada pemahaman ya. Ini kita orang Kristen lah, tapi menafsirkan begini, gak ada itu Tuhan Yesus datang, gak ada datang, gak katanya. Ya, kalau saya perhatikan di YouTube, wow, view-nya cukup ribu, bahkan mungkin puluhan ribu lah gitu. Ngomong begitu aja, banyak pendukungnya. Melaikannya juga banyak ya, like-nya lebih daripada mungkin 10, 20, 30 berapa. Untuk ngomong begitu saja, saudara, itu banyak. Berarti banyak orang tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus. Ayat ini menggenapi, dikatakan begini, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Gak ada Tuhan Yesus datang. Tuhan sudah datang. Kita rasakan hadiratnya. Begitu. Kita rasakan kebaikannya. Dia menafsirkan, ada tafsiran yang ya agak, kalau saya katakan saudara-saudara, sesatlah. Ya. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, mana yang dikatakan sesat, mana yang dikatakan tidak sesat, itu memang ada kategori-kategori. Kalau perbedaan penafsiran itu ya, bisa saja itu bukan sesat. Tapi hal yang fundamental sekali, ya, hal-hal dasar alkitabiah sekali, nggak diyakini, saudara nggak perlu dengar, itu sesat. Contohnya, Tritunggal itu fundamental ajaran Kristen. Kalau nggak percaya deh itu ajaran sesat. Roh Kudus Yesus, Bapa Yesus, sesat. Hal-hal yang fundamental, makanya bapak-bapak gereja, ya, membuat sesuatu ringkasan pengakuan iman rasuli, itu yang ajaran yang fundamental. Sampai tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan itu. Ya, saya ajarkan itu kepada siswa karena seorang guru harus menyampaikan firman Tuhan secara interdenominasi, tidak membawa nama gereja. Jadi wajib seorang guru agama bisa menghafal pengakuan iman rasuli dan bisa menghafal doa Bapa kami untuk diajarkan kepada anak-anak peserta didik anak sekolah. Nah, di situ ada poin yang mengatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu hal yang fundamental. Kalau ayat ini mengatakan di manakah janji tentang kedatangannya itu, sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ragu, akhirnya tidak percaya. Wah, pada zaman peperangan dahulu nggak ada Tuhan Yesus datang. Dari opung-opungku juga nggak ada ceritanya Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, ya, eskatologi itu percaya atau tidak percaya, itu semuanya akan digenapi. Satu persatu akan tergenapi. Imani saja, imani, aku percaya, habis perkara, titik. Jangan lagi diragu-ragukan, karena si penyesat, tanda-tanda, ya, tanda-tanda akhir zaman adalah ajaran-ajaran palsu juga akan bermuncul-munculan, semuanya banyak menggunakan nama Tuhan Yesus. Ya, hati-hati dengan ajaran pendeta JT, ya. Saudara bijaksana dengarnya. Ada poin-poin yang bisa didengar dengan baik Alkitabiah, ada poin-poin yang menyimpang kali.
Sesat sekali penyampaian itu, sehingga ini membimbangkan, membingungkan jemaat Tuhan di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia ini jemaat Tuhan bahkan dunia cenderung lebih banyak mendengar firman Tuhan itu di YouTube tanpa saring. Ya. Hati-hati dengan juga ada situ. ES juga. Bagian-bagian tertentu betul dia menyampaikan, tapi bagian-bagian tertentu tidak betul, kan gitu. Bijaksana dengarnya, bijaksana. Kalau ada hal-hal yang fundamental sekali ajaran firman Tuhan sudah menyimpang, lebih baik gak usah dengar aja. Tapi kalau ada hal-hal tafsiran, ya gak ada masalah. Saya yakini banyak tafsiran tentang kedatangan Tuhan. Saya pelajari, gak ada masalah. Karena hal yang fundamental diyakini, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Itu saja. Walaupun mungkin pemandangannya dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, tidak ada persoalan. Itu adalah penafsiran para ahli-ahli teologi, pakar-pakar firman Tuhan. Tapi kalau hal yang fundamental sekali, contohnya tentang bahasa roh, saudara-saudara, ini kan zamannya karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga karisma itu, karunia-karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Sampai ada pendeta mengatakan, apa itu bahasa roh? Kerasukan roh iblis. Itu ada yang menyampaikan, oh pendeta ini, pendeta, maaf ya, tidak mempromosikan satu gereja, bermaksud salah satu pendeta gereja Marsaron itu diprotes, yang terkenal ya, saudara sudah tahu ya, sesat katanya, kerasukan roh iblis. Siapa yang nyatakan? Pendeta saudara sudah tahu itu. Kalau saudara menyaksikan debat-debat begitu, saya lihat, aduh, kalau hal itu gak usah dibahas, gak usah dibahas. Kalau gak ngalami, gak usah dibahas. Ini menghalangi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa saya katakan menghalangi? Karena jikalau terjadi perpecahan tubuh Kristus, Tuhan tidak akan datang. Yang menentukan cepat atau lambatnya kedatangan Tuhan itu kita, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan bisa duduk bersama sementara pemahamannya sudah berbeda-beda? Saya rasa ya, saudara, gak usah jauh-jauh tentang perkara Tuhan. Presiden kita, Bapak Jokowi, pandangan dari Gubernur Sumatera Utara berbeda, pandangan dari Gubernur DKI Jakarta berbeda, Papua berbeda, Jawa Barat berbeda. Bisakah mereka akur berkumpul di situ? Enggak bisa. Ikuti aja peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Sama semua. Sehingga bisa berkumpul. Nah, ini para master-master membuat pemahaman-pemahaman. Tapi sekali lagi, kalau hal yang tafsiran tidak menjadi suatu yang perselisihan, itu adalah kekayaan untuk menerangkan firman Tuhan. Kekayaan saya anggap, kekayaan. Disampaikan bisa dijelaskan beribu-ribu penjelasan. Tapi hal yang fundamental, Bapa, Putra, Roh Kudus, keselamatan, kristologi, Bapak Ibu Saudara, hal yang fundamental ini, jikalau ada penyimpangan, inilah terjadi perpecahan, inilah terjadi penyesatan. Jangan ada sekali-kali, saya sudah sampaikan itu di YouTube. Walaupun saya nggak pakar sekali, tapi saya himbau kepada hamba-hamba Tuhan, jikalaupun terjadi perbedaan-perbedaan, jikalaupun terjadi perbedaan-perbedaan, jangan menjadi perselisihan. Mari, saya katakan, kita para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, berdialog. Kalau sudah berdialog kan enak ya. Berdialog itu tidak menentukan kemenangan, nggak ada istilah menang situ. Tapi kalau berdebat, wah, aku yang menang, gerejaku yang benar. Nah, kalau hal ini terjadi, Tuhan tidak datang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kalau gereja-gereja Tuhan memahami firman Tuhan, eskatologi itu, maka percayalah, Tuhan segera datang. Amin. Ya, kalau kita baca di ayat Matius 24 tadi, kita perhatikan Matius 24 tadi ayat 37 ya. Coba Pak dibaca ayat yang ke-33. 33? Ya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Bapak Ibu Saudara,
Ini kan Yesus mengatakan ya kepada murid-muridnya, selalu didengarnya, waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Jangan pesimis, dengarnya jangan pesimis. Kalau saudara bapak ibu mendengarnya secara pesimis, ya ini mitos, ini biasa-biasa aja. Besok pun Tuhan gak datang. Sampai berani mengatakan nanti malam pun Tuhan gak datang, atau tahun depan pun Tuhan gak datang. Sehingga mempunyai sikap yang pesimis. Ngapain melayani? Toh juga Tuhan gak datang. Kerja saja terus, ya, terus bekerja, kerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, yang paling dirugikan, kalau kita kalkulasi ya, yang paling dirugikan ketika Tuhan datang siapa? Contohnya, saya belum punya rumah. Saya kan masih tinggal di rumah orang tua, ya, belum punya rumah sendiri. Mungkin ada yang kontrak-kontrak, mungkin ada yang sudah punya rumah yang mewah, rumah yang berlantai-lantai, harta kekayaan di bank, berjuta-juta, bermiliar, beratusan juta, ya, gak salah harta itu kalau dipergunakan dengan maksimal. Punya mobil, punya motor, punya apa saja di rumah, kekayaan, cincin, emas, punya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang, nah, Yesus berkata begini, di mana hatimu, di mana hartamu, disitulah hatimu. Kalaulah saya orang kaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pun akan jauh dari Tuhan. Saya menyadari itu, ya. Kebanyakan karena survei ya, sibuk dengan aktivitas pekerjaan, cari uang, jauh daripada Tuhan. Sehingga muncul suatu pernyataan, ya, aku bekerja bukan karena Tuhan, tapi karena aku bekerja kaya bukan karena Tuhan, tapi karena aku sendiri yang bekerja sehingga aku kaya. Segala sesuatu tidak dikatakan karena Tuhan, karena kekuatanku. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang demikian, ya, merasa, ya, saudara, merasa rugi besar, walaupun tertinggal, nanti menjadi milik antikris. Apalagi kita anak Tuhan, boleh punya harta dan kekayaan, tetapi jangan di situ hati kita. Waktu Tuhan datang, harta semua tinggal. Emas-emas kita tinggal di bumi ini, mobil kita pun tinggalnya, rumah kaya pun tinggalnya. Yang apa yang kita kenakan? Jas ini, tinggalnya ini. Jam tangan ini, tinggalnya ini. Gak ada dibawa ke surga pada hari kedatangan Tuhan. Dibawa gitu, gak ada. Apa adanya. Ku tak membawa apa-apa. Kita bertemu dengan Tuhan. Jadi gak salah bekerja, tapi hidup untuk bekerja itu salah. Kerja-kerja tapi lupa Tuhan, itu salah. Nanti saya akan jelaskan poin-poinnya, ya, selanjutnya. Nah, di ayat 40 dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Selalu ada tinggal, selalu ada yang diangkat, dibawa. Dalam bahasa Inggris itu disebut rapture. Nah, pemahaman yang saya bilang tadi itu nggak percaya rapture, ya, saya kasih pertanyaan aja, nggak usah berdebat, karena ngapain berdebat sama orang yang sudah anti kedatangan Tuhan. Cukup tanya, apa arti rapture, apa arti maranatha, apa arti harpazo, gitu ya, dalam bahasa Yunani. Kalau dia mengerti itu menunjukkan hari suatu peristiwa yang disebut peristiwa maranatha. Ketika sangkakala alarm berbunyi, maka orang-orang percaya diangkat oleh Tuhan. Ketika sangkakala alarm berbunyi, orang percaya diangkat oleh Tuhan. Nah, mari kita buka ayatnya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama ayat ini supaya semuanya dapat mendengar, ya, membaca dengan baik. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 kita baca bersama-sama, 1, 2 ya.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang disebut harpazo, rapture atau pengangkatan. Ya, itu suatu peristiwa eskatologi yang pasti 100% itu terjadi. Kalau ada orang mengatakan 99%, berarti masih meragukannya. Dan ini jelas, saudara-saudara, ini tahap pertama, ya, tentang kedatangan Tuhan, supaya jangan membingungkan jikalau nanti ada menemukan ayat-ayat yang lain, karena firman Tuhan ini tidak bisa disebut firman Tuhan kontradiksi. Kontradiksi itu bertentangan satu dengan yang lain, ya, sehingga terjadilah perdebatan. Inilah yang sering terjadi perdebatan, karena menimbulkan perpecahan. Kalau perdebatan menimbulkan perpecahan, tapi kalau berdialog menimbulkan persatuan. Kalau berdialog menimbulkan persatuan, tapi kalau perdebatan menimbulkan perpecahan. Nah, jadi ada dua tahap, saudara harus memahami. Karena nanti kalau saudara buka ayat Alkitab di kitab Daniel, ada juga menerangkan di kitab Matius, Lukas, Yohanes dan sebagainya, ya, ada ayat-ayat menerangkan di kitab Wahyu juga. Ternyata eskatologi tentang kedatangan Tuhan itu ada dua tahap, supaya jangan menjadi kebingungan bagi jemaat awam. Rata-rata yang mengerti itu adalah orang yang belajar sekolah Alkitab, sudah memahami karena sudah diajarkan, ya. Tapi bagi jemaat awam dia akan bingung. Bingungnya di mana? Karena ada dua tahap, ya. Tahap pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau diperhatikan di sini, ia datang. Tahap pertama, ia datang itu di angkasa. Kalau diperhatikan, menyongsong Tuhan di angkasa, ya kan? Di angkasa. Nanti kalau saudara temukan, nanti ada ayat mengatakan kedatangannya ke bumi, juga ada kedatangannya ke bumi. Nah, ini kedatangannya di udara. Ini ringkas sedikit ya, saya sampaikan bingung. Kedatangannya di udara. Ini tahap pertama. Kalau kedatangannya di udara ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ini khususnya adalah untuk orang percaya, gereja Tuhan yang disebut mempelai yang bijaksana, khusus. Tidak dapat dilihat, ya, tidak dapat dilihat. Ketika peristiwa pengangkatan itu terjadi, secara umum tidak dapat dilihat. Nah, tetapi di tahap yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, di tahap yang kedua, kalau dibaca Zakaria 14 ayat 4 ataupun Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Lihatlah anak manusia, dia datang. Lihatlah orang yang menikam dia juga. Lihatlah. Jadi waktu itu Tuhan dilihat secara umum. Nah, itu bukan Maranatha, itu bukan rapture, ya. Itu Tuhan datang ke bumi. Secara eskatologinya, boleh ditampilkanlah supaya jangan bingung skema itu, ya. Kalau saya kasih begini-begini agak bingung. Coba ada skema di situ, gambar. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang tahap pertama itu kita bertemu di angkasa. Yang tahap kedua itu menjejakkan di Bukit Zaitun. Jadi ada dua tahap. Tahap pertama diangkat, pesta pernikahan anak domba, kita turun lagi, ya. Maka ada dua tahap yang untuk memudahi mengingat hari Maranatha, hari Harmagedon. Harmagedon itu ditemukan dalam Wahyu 16 ayat 16. Peperangan, hari peperangan. Jadi ketika Tuhan datang, itu terjadi peperangan untuk melenyapkan Antikris.
nabi palsu dan iblis. Ya, itu disebut Harmagedon. Tapi ketika peristiwa Maranatha, kita diangkat. Nah, yang hari Maranatha inilah yang mau kita bahas pada hari ini. Ya, kalau itu yang selanjutnya nanti ada waktu untuk di pembahasan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi peristiwa kedatangan Tuhan untuk secara khusus waktunya tidak diketahui. Matius 24 ayat 36, waktunya pun tidak diketahui. Ini fundamental. Ajaran yang fundamental yang betul-betul tidak boleh tawar-tawar. Kalau tidak diketahui, ya udah tidak diketahui. Tapi kalau ada yang berani mengatakan Tuhan akan datang tahun 2025, bulan 12 misalnya, saudara, itu sudah sesat. Bidat, itu bukan tafsiran. Itu sudah sesat pemahamannya. Ya, kalau ada yang tahu hal yang seperti itu terjadi penyimpangan dan akhirnya disebut sesat. Jangan ragu-ragu, itu sesat lagi itu. Ya. Jadi kalau ada mengatakan lagi begini, saya berani katakan sesat. Contoh begini lagi, yang mengatakan vaksin yang akan diberikan kepada kita itu adalah vaksin gen antikristus, itu juga sesat. Hal fundamental, nggak ada hubungannya tentang antikris saat ini. Ya, pemahaman fundamental antikris nanti zamannya itu ada zamannya, ada khusus zamannya. Apa saja bisa dihubungkan dengan antikris, mau vaksin, mau microchip, mau kamera, mau komputer, mau apa saja teknologi, mau satelit, semuanya dihubungkan dengan penggunaan yang dipakai oleh antikris. Bisa terjadi, tapi sekarang nggak ada vaksin antikris. Nggak perlu takut, tidak perlu cemas kalau kita menerima vaksin. Masih ada pemahaman anak-anak Tuhan mengatakan vaksin itu vaksin yang sudah dimasuki gen antikristus. Ya, itu sudah sesat. Itu bukan tafsiran, itu sudah sesat. Jangan diikuti, jangan dipahami. Walaupun dia mengatakan suara Roh Kudus mengatakan, suara Tuhan mengatakan, memerintahkan saya supaya jemaat Tuhan, orang percaya, jangan menerima vaksin. Saudara, itu sudah menyimpang. Walaupun saya tidak berani mengatakan itu suara setan, itu memang suaranya dia sendiri, ya. Tapi itu sudah menyimpang, sesat begitu. Nah, jadi tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan, tidak tahu tanggalnya berapa, tetapi kedatangan Yesus tahap kedua turun ke bumi itu tahu. Waktunya bisa dihitung. Wah, waktu kedatangan Tuhan tahap pertama tinggal hitunglah 1260 hari. Ya. 42 bulan. 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan akan datanglah Tuhan untuk tahap kedua. Itu bisa diketahui. Dan itu pun dilihat oleh secara umum kedatangan Tuhan. Terjadilah suasana yang menakutkan. Bayangkan saudara, para malaikat dan orang-orang kudus turun ke bumi ini. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Semua orang ketakutan dan gentar. Sampai ada yang berkata, lebih baik gunung-gunung itu menimpa aku, batu-batu gua-gua menimpa aku, daripada aku melihat anak manusia itu berada di angkasa turun ke bumi. Itu di kitab Wahyu menjelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud kedatangannya harus juga kita mengetahui.